Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Dan hari ini gue lagi benerin mobil bokap. Ini bukan Lexus ya, tapi ini Harrier, ya Toyota Harrier. Cuma di rebadge sama previous ownernya jadi Lexus. Ini kita lagi mau masang kamera 360 di Harrier ini. Ini gue masang di audio mobil BSD. Mungkin kalau kalian agak-agak susah lihatnya karena kena cahaya. Tapi ini gue dapet dengan harga yang cukup oke. Dan gue pakai head unitnya TS10 plus kamera 360. Dan mereka bisa langsung pasangin sekalian. Nah, oke, ini udah kepasang ya. Kebetulan gue lagi pakai mobil ini dan kita bakal tes sedikit fitur-fiturnya. Maaf kalau lagi agak berisik karena gue di sebelah masjid habis sholat. Dia ada pengajian, ada sedikit pengajian, tapi oke lah. Semoga masuk ke dalam ya. Ini yang gue masukin sekarang adalah fitur file manajernya karena nanti kita bakal ngetes musik dari flash disk. Karena kenapa harus pakai flash disk, kenapa nggak pakai bluetooth? Biasanya kalau pakai bluetooth kualitas audionya agak-agak jelek, agak-agak kurang. Nah, tapi kita bakal lihat dulu ke home. Ini tombol home, mode ini jadi tombol home. Kalau gua di sini, ini tampilan user interface awalnya ya. Untuk si TS10 ini, utamanya dia ada navigation system. Dia pakai Google Maps ya, pakai Google Maps dan langsung ditaruh, bukan widget, dia pakainya yang utama, jadi kalian bisa langsung geser-geser begini. Dan menurut gue ini bagus banget dibandingkan merek yang lokalan biasa gue pakai. Dan dia ada 5 shortcut yang kita bisa bisa modifikasi ya, bisa kita kita otak-atik lah ya. Terus ini ada aplikasinya, menu-menunya kayak begini doang sih sebenarnya, nggak ada yang spesial. Tapi ada satu hal yang benar-benar gue suka di sini yang bermanfaat banget adalah kamera 360. Nah, ini adalah mode kamera 360 nya, ini yang mode 3D nya ya, ini mode 3D nya. Tapi gue nggak tahu nih, kayaknya tukang kalibrasinya agak-agak kurang, jadi gue nggak begitu suka. Ini dari depan belakang, yang penting gue suka itu ada 4 sisi kamera ya, kanan, ini kanan kiri, terus ini dari depan. Ini bisa, dan ini juga bisa berfungsi buat apa namanya, DVR ya. Jadi kalau nanti masukin flash disk kalian bisa save, ada modenya, setahu gue ada. Dan fitur yang benar-benar gue suka di sini adalah misalkan kalian mencet nih sen kanan, oh sorry, ini harus dinyalain. Nah, dia langsung ke kanan nih, nunjukin kalian kamera yang di kanan. Kalian sen kiri begitu. Nah, sama kalian pakai hazard nih, nah dia langsung nunjukin gitu. Ini menurutku fitur bermanfaat banget ya kalau kalian uh, agak-agak ragu kalau lagi mau pindah lajur, karena agak-agak serem sebenarnya kalau kalian nggak ada kamera begini, karena kan sering ada blind spot dan segala macam ya. Terus untuk kecepatan, untuk masalah kecepatan nggak perlu ditanya, nggak perlu dipikirin, karena menurut gue ini adalah head unit yang performanya paling ngebut. Bener-bener sepengalaman gue ini paling ngebut, paling smooth. Misalnya kita buka navigation sistemnya, dia ini bener-bener ngebut banget. Tuh, dia loadingnya langsung cepet, nggak ada drama-drama lelet lemot dia mikir dulu atau apa. Menurut gue sama sekali tidak ada ya, sama sekali tidak ada. Ini bagus banget menurut gue. Dan dia juga udah built in SIM card, jadi kalian bisa pakai SIM card. Tapi gue berhubung jarang pakai mobil ini ya nggak gue pasang SIM card ya, karena buat apa gitu. Fiturnya umum, radio ada, segala macam itu ada semua lah, fitur dasarnya. Terus DSP-nya setahu gua ini adalah DSP dengan chip yang terbaik, jadi bisa dibilang uh, kualitas audionya harusnya terbaik di sini. Cuma kalau kalian pakai Bluetooth ya masih sama-sama aja. Nah, dia juga udah ada CarPlay ya. Tailing ini adalah CarPlay. Kalau di Orca kan Z-Link. Nah, kalau di sini dia T-Link gitu. Cuma ini gue jarang pakai karena menurut gue agak-agak, gue lebih suka yang Z-Link sih daripada yang T-Link. Preference ya. Terus RAM-nya dia 4 GB asli, ROM-nya 32 GB. Emang kecil tapi menurut gue lebih baik, karena di head unit itu kita nggak perlu ROM gede-gede, RAM gede-gede pun juga kayaknya kita nggak perlu, karena kita bisa cuma pakai Maps plus apa. Dan gue jarang banget buka YouTube sambil nyetir ya, karena menurut gue itu berbahaya. Nah, ini sekarang kita langsung aja, kita bakal tes kualitas audionya.
kayak gitu. Jadi menurut gue untuk kualitas audio sih udah cukup oke ya, dan ini nggak ada gue tambah-tambahin power atau apa, enggak. Ini audio bawaan standarnya si Harrier yang JBL setahu gue sih. Itu kayak gini ya udah, gue nggak ada uh, modifikasi apapun, dan menurut gue sih ya udah cukup lah. Dan overall ya untuk harga segini setahu gue nih kayaknya kamera 360 termurah ya setahu gue. Kalau kalian mau beli ya kalian bisa langsung ke toko. Gue langsung ke tokonya itu yang ada di awal video tadi gue bilang di Audio Mobil BSD. Gue ngobrol-ngobrol sama tokonya dikasih harga 4, sekian, gue agak lupa, hampir 5 juta, pokoknya 5 juta kembali lah. Let's say 5 juta kembali, udah all in sama pasang kalibrasi. Walaupun menurut gue kalibrasinya, gue nggak tahu apakah ini sudah maksimal atau belum, gue nggak tahu, tapi menurut gue kok agak-agak aneh gitu loh di mata gue ya. Tapi ya sisanya menurut gue fair lah untuk kondisi kayak gitu, harga segitu, dan fiturnya menurut gue ini oke banget, bener-bener oke banget, bener-bener gue puas banget sih pakai ini nih ya. Kalau kalian, gue nggak ngerti cara ngelihat sistemnya, sistem upgrade, coba time and developer, gue nggak begitu ngerti, tapi setahu gue about device nih, kalau kalian mau lihat dia nggak nunjukin tentang prosesor ya. Gue harus install AIDA 64, tapi setahu gue ini yang paling cepat gitu loh, setahu gue ya, yang performanya paling kenceng. Karena nih menurut gue udah kayak handphone harga 1,5 jutaan lah, let's say ya. Karena kalau kalian pakai Android head unit biasa yang abal-abal itu tuh, yang harga 2 juta ke bawah itu tuh, menurut gue kayak kalian pakai HP 800 atau 700 ribu lah, agak-agak lemot. Ini menurut gue nggak ada lemotnya sama sekali. Ini misalnya kita buka Maps nih, sorry, kita bukanya gini deh. Kita misalkan sekarang kan kita lagi gue lagi kebetulan lagi di airport. Ini misalnya kita geser kemana, lihat tuh Jakarta segala macem, dia langsung set, nggak loadingnya tuh nggak lama tuh. Padahal buat buka map itu lumayan berat loh, sama handphone gue yang abal-abal, handphone gue yang buat GPS di motor yang biasa harganya 1 jutaan tuh, menurut gue ini cukup bagus lah, nggak lemot-lemot banget gitu. Ya kayak gitu aja sih overall ya, masalah head unit ini gue nggak akan panjang lebar ngejelasin segala macam karena gue nggak begitu paham. Tapi menurut gue untuk harga di bawah, ya untuk harga di bawah 5 juta sih menurut gue nih oke banget ya, bener-bener oke banget. Karena gue udah nyari dari brand lain, kalau kalian pakai yang Android dan kalian butuh kamera 360, itu setahu gue kalian bakal spend sama pasang itu sekitar di luar frame ya, tentunya di luar frame, dan canvas itu sekitar 7 jutaan paling enggak, paling murah. Dan speknya nggak sekenceng ini. Kalaupun mau yang agak lebih murah yang speknya nggak kenceng ya mungkin 3 juta 4 juta dapat, tapi ya nggak kenceng, dan kameranya katanya agak-agak burik gitu loh. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa tanya di bawah di kolom komentar ataupun DM gue via Instagram. Semoga apa yang gue sampaikan ke kalian hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya.